Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal SKD CPNS. Kali ini kita akan membahas soal tes intelijensia umum atau TIU dari teman-teman yang sudah ikut tryout. Jadi teman-teman ikut tryout di online, kemudian mereka kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Jadi mereka sharing ke saya bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Ada yang via WhatsApp, ada yang di Twitter juga ada, kemudian ada yang di TikTok juga ada. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan proyek selama 60 hari dengan 20 pekerja. Setelah dikerjakan selama 15 hari, proyek terhenti selama 9 hari. Agar proyek selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai yang sudah dimodifikasi. Jadi ini termasuk soal yang hot juga ya, yang cukup sulit menurut saya. Jadi 60 hari mampu dikerjakan oleh 20 orang pekerja. Kemudian proyek sudah dilaksanakan selama 15 hari. Jadi kurangi 15. Tinggal 45 hari ya. 65 dikurangi 15 dengan 45 masih bisa dikerjakan oleh 20 orang. Kemudian proyek terhenti selama 9 hari. Jadi 45 dikurangi 9. Jadi tinggal 45 dikurangi 9 itu 36. Nah, 36 itu mampu dikerjakan oleh berapa orang? Kita kasih tanda X. Kita menggunakan persamaan yang ini, yang 45 bisa dikerjakan oleh 20 dan 36 bisa dikerjakan oleh berapa orang? Nah, ini kan harinya berkurang ya, harinya berkurang. Maka pekerjaannya itu harus bertambah. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Satu variabel berkurang, satu variabel lainnya bertambah. Jadi rumusnya adalah X per 20 ya, ini dari bawah ke atas, yang sebelahnya itu dari atas ke bawah, sama dengan 45 per 36. Jadi X sama dengan 45 kali 20 dibagi 36. Oke, ada yang bisa dicoret. Ini bisa dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 itu dapat 5. Kemudian 36 dibagi 4 itu dapat 9. Kemudian 45 dibagi 9 habis ya. Sisa 5. Bukan habis, sisa 5. 9 dibagi 9 habis. Jadi X sama dengan 5 kali 5. X sama dengan 25. Jadi butuh 25 orang pekerja untuk menyelesaikan sisa waktunya ya. Nah, pertanyaannya itu adalah diperlukan tambahan pekerja berapa orang? Jadi cuma tambahannya aja. Kan awalnya 20 pekerja. Jadi 25 dikurangi 20. Sama dengan 5 orang. Tambahannya cukup 5 orang. Jawabannya adalah yang A. Awas jangan terburu-buru teman-teman, jadi pilih yang E. Nah, jawabannya tepat tapi ya kurang sih, masih kalau pilih yang E. Kurang tepat ya, bukan tepat. Benar tapi kurang tepat. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Dalam 1 menit, Hari dapat menyelesaikan 15 simpul pita, sedangkan Andi dapat membuat 2 kali lipatnya. Jika Hari bekerja mulai 15 menit lebih awal dari Andi, dan keduanya selesai setelah Andi bekerja selama 1 jam, maka banyaknya simpul pita yang diselesaikan keduanya adalah... Oke, kita hitung dulu Hari ya. Hari kita kasih tanda H. Hari bisa menyelesaikan 15 simpul pita ya. 15 simpul pita dalam waktu 1 menit. Kemudian Andi bisa menyelesaikan, bisa membuat 2 kali lipatnya. Andi bisa membuat 2 kali lipatnya, jadi 30. Nah, jika Hari bekerja mulai 15 menit lebih awal dari Andi dan keduanya selesai setelah Andi bekerja selama 1 jam. Jadi Andi bekerja selama 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti dikali 60 menit. Kemudian Hari bekerja 15 menit lebih awal. Jadi 60 ditambah 15, 75 menit. Oke, kita hitung aja langsung. 15 kali 75 dan 30 kali 60. 30 kali 60 dulu ya, 1800 yang gampang. 15 kali 75 nya kita hitung manual. Tadi 75 dikali 15. Oke, 5 kali 5, 5.
sisa 2 dia 5 kali 7 35 ditambah 2 37. 5 1 kali 5 5 1 kali 7 7. 5 2 1 4 100 ya benar ya. 1125. Berarti ini 1125. Kita jumlahkan aja langsung. 5 2 9 2 2925. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di aula sekolah terdapat 150 siswa yang baru lulus SMA. Diketahui ada 75 siswa memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan 63 siswa memilih perguruan tinggi swasta. Sementara ada 32 siswa belum menentukan pilihannya. Berapa banyak siswa yang hanya memilih masuk ke perguruan tinggi saja? Oke, siswa totalnya itu 150. Jadi 150 ya. Kemudian yang milih ke PTN itu 75 kita tulis dulu di sini. Kemudian ke PTS itu 63 tambah 63. Belum memilih menentukan pilihannya itu 32. Coba kita jumlahkan yang ini, yang 75, 63, 32. 5 tambah 3 itu 8, 8 tambah 2 itu 0 ya. Sama dengan 0, 1, 8, 8 tambah 6 itu 14, 14 tambah 3, 17. 170. Sementara totalnya itu siswa itu 150, berarti ada yang memilih keduanya antara PTN dan PTS. Jadi rumusnya adalah total siswa kita kasih tanda S, total siswa ditambah yang milih keduanya kita kasih tanda K ya, keduanya. Kemudian sama dengan PTN, kita tulis aja PTN tambah PTS tambah yang belum memilih keduanya, belum menentukan pilihan. S-nya kan total 150 ya. 150 sama dengan 150 plus K berarti ya, 150 plus keduanya, yang milih keduanya. PTN PTS yang belum itu ini ya 170. Jadi yang milih keduanya itu adalah 170 dikurangi 150, jadi 20. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah banyak siswa yang hanya memilih masuk ke perguruan tinggi negeri saja. Jadi tinggal yang milih ke perguruan tinggi di soal itu ada 75, berarti 75 dikurangi 20 sama dengan 55. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Andi memiliki 54 pulpen berwarna hitam dan 36 pulpen berwarna biru. Pulpen ini akan dimasukkan ke kotak dengan jumlah yang sama. Berapa kotak yang diperlukan dan berapa jumlah pulpen warna hitam dalam setiap kotak? Nah, ini menggunakan rumus faktor persekutuan terbesar atau EPB. Kita hitung dulu EPB dari 54 ya. Cara menghitungnya yaitu dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, seperti 2, terus 3, terus 5, terus 7, 9 tidak masuk ya, karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9. Berarti 11 dan seterusnya. Berarti 54 dibagi 2 bisa ya. Bagi 2 sama dengan berapa? Dibagi 2 berarti 27 ya. 27. Terus 27 dibagi 2 tidak bisa, bisa dibagi 3 ya. Dibagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, udah sampai sini. Jadi jadi 54 itu sama dengan, aduh ini nulisnya ini jelek banget, sorry. 2 dikali 3. 2-nya pangkat 1 karena cuma 1, 3-nya ada 3 pangkat 3. Kemudian kita hitung yang 36. Oke, 36 dibagi 2 sama dengan 18.
Kemudian 18 dibagi 2 bisa ya, sama dengan 9. 9 dibagi 2 gak bisa, bisanya dibagi 3 sama dengan 3. Nah, berarti 36 itu sama dengan 2 dikali 3. 2-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 pangkat 2. 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Nah, untuk menghitung EPB dari 54 dan 36, caranya itu EPB yang ada yang sama, yang samanya ada 2 ada 3 ya. Angka yang sama ada 2 ada 3. Kemudian dicari pangkatnya yang paling kecil. 2 yang pangkatnya paling kecil kan 2 pangkat 1 di sini. Kemudian 3 yang pangkatnya paling kecil itu adalah 3 pangkat 2. Kalau yang di sini kan 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 2 itu 18. Jadi bisa 18 kotak. 18 kotak itu ada yang C, ada yang E. Berarti A, B, dan D itu bukan ya. Nah, pertanyaannya sekarang itu berapa berapa pulpen warna hitam di setiap kotak. Jadi warna hitam itu kan 54. 54 dibagi 18. Langsung aja. Dapat 3 ya. 3 kali 18 itu 54. Habis. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini menggunakan cara EPB. Teman-teman bisa juga sih misalnya pakai logika, misalnya bilangan apa sih yang habis membagi 54 dan 36, misalnya langsung ketemu 18, langsung aja 18. Jadi bentuk soal CPNS itu open ended ya. Jadi banyak cara menyelesaikannya. Oke, langsung ke soal yang kelima. Nah, kalau harga bayar Rp300.000 dapat diskon 20%, berapa harga sebelum diskon? Nah, ini pertanyaan yang dari TikTok. Jadi to the point pertanyaannya ya. Tapi kalau misalnya kita ujian CPNS gak bakal singkat seperti ini. Misalnya Anton membeli tas di sebuah toko. Karena Anton lagi ulang tahun, Anton mendapatkan diskon 20% sehingga hanya membayar Rp300.000. Jadi berapa harga sebelum diskon? Biasanya soalnya panjang-panjang ya kalau di ujian CPNS. Nah, untuk mengetahui jawaban ini, pakai ini aja. Kan kita dapat diskon 20% ya. Berarti kita hanya membayar 80% dari harga awal. Jadi 80% dikali harga awal, kita kasih tanda X, sama dengan 300.000. 300.000. Nah, 80% kan sama dengan 80/100 dikali X sama dengan 300.000. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Kita coret. Jadi X sama dengan 300.000 dikali 10 dibagi 8. Oke, kita hitung manual lagi. 30 dibagi 8, nolnya udah diambil 1, kita coret di sini. 30 dibagi 8 itu dapat 3 ya. Dapat 3 dikali 8 itu 24. Terus 6 dibagi 8 gak bisa, 60. Pinjam 0 dari sini ya, kita coret. 60 dibagi 8 itu dapat 7. 7 dikali 8 56. Oke, dikurangi 4 dibagi 8 nggak bisa, pinjem lagi 0 dari sini. Oke, 40 dibagi 8 itu dapat 5. 5 kali 8 itu 40. Oke, habis ya. Berarti 30 harga awal X sama dengan 375, sisa nolnya 1 2 3. Oke, jadi harga awalnya adalah 375.000. Hati-hati kejebak juga ya teman-teman, langsung hitung 20% dari 300.000. Jadi jawabannya adalah 360.000. Banyak yang kejebak seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui P pangkat 2 dan Q tambah Q pangkat 2 sama dengan X, dan P pangkat 2 dikali Q pangkat 2 sama dengan Y. Maka nilai P pangkat 4 dan Q pangkat 4 adalah, ini menggunakan rumus seperti ini nih. Kan kita mau rumus A tambah B, ini dalam kurung ya, kuadrat pangkat 2 sama dengan
A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Kita langsung masukkan aja, diganti A-nya diganti P pangkat 2, B-nya diganti Q pangkat 2. Jadi P pangkat 2 ditambah B-nya diganti Q pangkat 2. Kita kuadratkan sama dengan A-nya itu P pangkat 2 ya. P pangkat 2 dikuadratkan tambah 2, A-nya adalah P pangkat 2, B-nya adalah Q pangkat 2, tambah Q, B-nya diganti Q ya, pangkat 2 dikuadratkan. Nah, berarti dalam kurung P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 kuadrat sama dengan P kuadrat dipangkatin lagi, berarti P pangkat 4 ya. Q-nya kita geser ke sini, berarti Q pangkat 4 juga tambah 2 P kuadrat kali Q kuadrat. Oke, yang ininya kita pindah ruas ke sini. Jadi P kuadrat ditambah Q kuadrat pangkat 2. Ini jadi tandanya negatif ya. Tambah 2 P kuadrat Q kuadrat sama dengan P pangkat 4 tambah Q pangkat 4. Nah, sama ya. Yang ditanyakan adalah P pangkat 4, Q pangkat 4 kita sudah ketemu di sini. Kita tinggal substitusikan saja. P kuadrat tambah Q kuadrat adalah X. Jadi X kuadrat min 2P kuadrat kali Q kuadrat. P kuadrat kali Q kuadrat itu adalah Y. Jadi 2Y. Sama dengan P pangkat 4 ditambah Q pangkat 4. Jawabannya adalah yang X kuadrat min 2Y, yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada pukul 14.00, sebuah mobil berangkat dari titik A menuju titik B dengan kecepatan 90 km per jam. 10 menit kemudian, mobil yang lain bergerak dari titik B menuju titik A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika jarak A ke B adalah 185 km, maka mereka berpapasan pada pukul... Nah, ini soal yang cukup sulit menurut saya. Jadi ada titik A dan B. Oh, kenapa ini ada ini? Kenapa ya? Oh, nggak ada nih. Nah, jadi A berangkat dari ini, ini misalnya mobil pertama berangkat dari sini. Ya, ini berangkat dari sini dengan kecepatan 90 km per jam. Kemudian B berangkat mobil kedua berangkat dari B ke A dengan 80 km per jam. Ini kan jaraknya itu totalnya 185 km. 185 km. Berarti jarak ini titik temu ya. Jarak A ke titik temu, bukan jarak A. Jarak kendaraan pertama yang menuju A ke B ke titik temu itu ditambah jarak mobil kedua sama dengan 185 km. Jadi rumusnya seperti ini nih. S pertama ditambah S kedua sama dengan S total. Nah, rumus S itu adalah kecepatan kali waktu. Jadi S sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, waktunya itu kan berbeda. Kita mau masukin waktu yang mana sebagai patokan. Coba kita milih waktu patokannya itu dari waktu yang kedua ya, yang 80 km per jam. Jadi T2 sama dengan T. Nah, yang T1 yang dari A ke B, T1 kan berangkat 10 menit lebih awal. Jadi T plus 10. Ini masih dalam menit. Kita rubah ke dalam jam. Jadi dibagi 60 menit. Jadi sama dengan T tambah 1/6. Oke, kita coba masukkan ke rumus. S1 itu kan jarak ya. P1 kali T1 tambah S2 itu adalah
P2 dikali T2 sama dengan jarak total. Oke, P1 itu 90 km per jam. 90 km per jam dikali T1 itu sama dengan T ditambah 1/6 ditambah P2 itu 80 kali T sama dengan S total itu 185. Nah, kita langsung hitung aja, berarti 90T sama dengan lagi. Maaf. Hapus dulu. Bukan sama dengan ya. Wah, kenapa nggak bisa dihapus ini? Oke. Berarti 90T ditambah 90 kali 1/6 itu berarti 90 dibagi 6 ya, sama dengan 15 ditambah 80T sama dengan 185. Oke, langsung saja, berarti 90 tambah 80T itu adalah 170T sama dengan 185 dikurangi 15 ya, karena pindah ruas. Jadi T sama dengan 185 dikurangi 15 itu adalah 170 dibagi 170. Jadi sama dengan 1. Jadi mereka akan berpapasan 1 jam dari T. T yang jadi patokan yang mana? Yang T2 ya. Jadi yang T2 itu 10 menit setelah jam 14.00 ya. Jadi yang mobil kedua itu berangkat 14 lebih 10 menit. Jadi ketemunya 1 jam kemudian ya 15 lebih 10 menit ya. Yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika X tambah Y sama dengan 6 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6, maka nilai dari 12X kuadrat dikali Y tambah 12XY kuadrat adalah, nah ini menggunakan rumus sama kayak yang soal nomor 6 tadi ya. Kita ibaratkan itu adalah A tambah B kuadrat sama dengan apa nih? Sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, AB-nya diganti sama XY. Jadi X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Oke, berarti X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat, Y-nya geser ke sini ya, tambah Y kuadrat ditambah 2XY. Kita substitusikan, X ditambah Y kan 6 ya, berarti 6 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu 6 tambah 2XY. Langsung aja, ini 36, 6 pindah ruas dikurangi 6 sama dengan 2XY. Jadi 30 per 2 sama dengan XY ya. Jadi XY sama dengan 15. Oke, sudah ketemu XY, kita coba hitung yang 12X kuadrat Y tambah 12XY kuadrat. Ini kan sama dengan kita keluarin 12XY-nya. Jadi 12XY kita keluarin dalam kurung, berarti sisa X ditambah Y. Kan 12XY dikali, coba 12XY dikali X sama dengan 12X kuadrat Y ya, sama 12XY dikali Y sama dengan 12XY kuadrat. Kita langsung aja masukin angkanya, 12 dikali XY, XY itu kali 15. XY nya kan, X tambah Y kan udah ada 6 dikali 6. Oke, langsung aja, 12 kali 15 itu 180 ya. Ya benar, 180 dikali 6. Kemudian 180
180 dikali 6 itu, coba kita hitung manual ya. 180 dikali 6. 6 kali 8 sama dengan 48 ya. 8 bawah 4. 6 kali 4 6 kali 1 6 tambah 4 10. Nolnya sama dengan 1080. Jawabannya adalah yang B. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman punya cara yang lebih cepat, silakan tulis di kolom komentar, atau misalnya jawaban saya ada yang salah. Karena di video sebelumnya juga ada jawaban saya yang salah gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.